Di sini saya akan mempresentasikan tentang Desa Adat Osing Kemiren Banyuwangi. Banyuwangi dikenal dengan julukan kota festival. Tak cuma festival, Banyuwangi juga punya cagar budaya bernama Desa Wisata Suku Osing. Selain Kawah Ijen dan Padang Savana, Banyuwangi juga punya desa wisata yang tak kalah cantik dan menarik. Tempatnya eksotis dan instagramable. Yaps, Desa Wisata Osing Kemiren. Lokasi desa ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Banyuwangi. Tinggal menuju jalan ke arah Kawah Ijen yang terkenal itu. Kita pasti melintasi desa tersebut. Tempatnya juga terbilang sangat asik dan nyaman. Untuk relaksasi menikmati aroma perdesaan yang masih sangat asli dan khas desa wisata Osing. Desa wisata Osing atau Using ini berada di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah di Kabupaten Banyuwangi. Penduduk di Desa Kemiren merupakan kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal sebagai suku Osing. Mereka masih memegang erat adat dan kearifan lokal. Orangnya ramah-ramah, mulai dari cara berpakaian, rumah tinggal dengan bentuk yang seperti aslinya, serta gaya hidupnya yang sangat sederhana. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan desa ini sebagai cagar budaya dan terus mengembangkannya sebagai desa wisata, agar para wisatawan bisa melihat adat istiadat dan kebiasaan suku asli Banyuwangi itu. Peraturan Desa Adat Osing Kemiren Banyuwangi. 1. Pemerintah, desa, dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. 2. Hak pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Menetapkan etika pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. B. Membuat peraturan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. C. Melakukan kerjasama dan koordinasi antara lembaga, lintasan sektor, dan atau wilayah dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. D. Memfasilitasi upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. E. Memberikan penghargaan kepada orang, kelompok organisasi, dan badan dan berjasa dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. F. Memberikan pengaman dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. 3. Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. B. Mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. C. Mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. D. Mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. Fungsi peran peraturan tersebut dalam mengatur dan melindungi warisan budaya dan adat istiadat untuk strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi, budaya dan adat istiadat sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya alam dan manusia dan menguatkan kelembagaan dan keterlaksanaan. Yang kedua, peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagai dimaksud pada ayat 1, huruf A dilaksanakan melalui A. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara keadilan, bertanggung jawab, berkarakter, budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. Yang B. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien
dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. Yang C. Pengembangan program dan kebijakan pelestarian, penggunaan budaya, dan adat istiadat secara terpadu dan berkelanjutan. Dan penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga lainnya. Program kelembagaan dan ketaatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui yang pertama menguatkan kapasitas kelembagaan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dari penguatan budaya dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu ada pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan dan penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga lainnya. Strategi perencanaan dan pelaksanaan, pelestarian dan penguatan budaya, adat istiadat sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.